Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Kami dari kelompok 3 bakal ngebahas perkembangan Islam di seluruh Dunia. dunia. Di dunia. lah. Nah, Islam tuh persebarannya luas ya. Ya, banget. Mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Australia, Amerika juga. Nah, di Asia nih ya, persebaran Indonesia itu sangat luas, terutama di Indonesia, di Malaysia, Pakistan, Brunei Darussalam, India dan Bangladesh. Nah, kita coba bahas yang di tetangga kita, Malaysia. Nah, di Malaysia nih penduduk 53% dari penduduknya itu beragama Islam. Nah, sangat banyak kan? Coba deh, di Pakistan kayaknya seru nih. Kalau di Pakistan itu sebagian besar Pakistan itu negara Islam terbesar kedua di dunia, yaitu 97% dari seluruh penduduknya beragama Islam. Lanjut. Kayak Eropa ya. Boleh. Boleh. Langsung kayak Islam di Eropa itu karena adanya pekerja imigran guys. Nah terus habis itu dia berkembang di beberapa negara, salah satu itu Spanyol. Nah Spanyol itu dikenal dengan nama Andalusia sejarah Islam. Terus habis itu masuknya tuh melalui kota Cordoba pada tahun 700 Masehi, melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Torik Pincian. Nah, terus kalau di Eropa juga ada yang dari Prancis tuh. Tahu nggak sih proses Islamisasi di Prancis tuh terjadi setelah Perang Salib. Sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan. Terus mulai berkembangnya banget. Jadi puncak-puncak perkembangannya tuh ada di abad ke-19 sampai ke-20. Terus ditandai sama bukti bangunan, yaitu bangunannya masjid. Tahu nggak nama bangunannya Pak? Itu nama masjidnya Masjid Raya Yusuf di kota Prancis. Selanjutnya apa nih? Afrika ya? Iya, Afrika nih. Bagus nih. Jadi kalau di Afrika itu kan perkembangan Islam di Afrika itu kan dimulai ini ya. Para ini sahabat Nabi. Nah, pasti hijrah ke Habasyah tuh di Ethiopia. Nah, itu tujuannya untuk menghindari penindasan. Nah, kayak saat ini nih banyak di negara di Afrika kayak Maroko, Libya, Mesir, itu dengan mayoritas penduduk Islam. Nah, yang pertama tuh ada Mesir. Jadi Mesir itu kan dia ini ya, merupakan negara mayoritas penduduk kan. Nah, di Mesir itu dia awalnya itu dia jadi Mesir itu juga dikenal dengan pusat peradaban Islam. Jadi hal itu penting. Nah, hal itu dia didukung ini oleh Universitas Al-Azhar, tahu nggak? Nah, iya. Jadi Universitas Al-Azhar itu dia universitas tinggi, maksudnya universitas tua. Nah, ya contohnya seperti. Jadi selanjutnya itu di Afrika Utara itu ada Aljazair. Aljazair adalah negara dengan mayoritas Muslim di Afrika Utara yang mengalami kebangkitan Islam melalui keputusan politik yang mendorong pembangunan lembaga pendidikan, terus ada pusat kebudayaan sama masjid. Ya itu untuk meningkatkan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di sana lah. Ya. Lanjut kali ya. Amerika boleh. Jadi ini masuknya Islam ke Amerika itu ada banyak teori nih. Teorinya yang pertama tuh ada pelaut yang beragama Islam itu datang ke Amerika buat berdagang. Terus juga ada budak dari Afrika itu yang udah datang itu udah beragama Muslim. Terus juga ada teori dari Christopher Columbus tuh datang ke Amerika itu dibantu sama navigator yang agamanya Muslim tuh buat ngejelajah benua Amerika. Apapun yang benar tuh di abad ke-19 tuh penduduk beragama Islam itu udah mulai dicatat secara resmi. Jadi ngebantu berkembangnya komunitas Islam di Amerika. Terus buktinya tuh ada munculnya organisasi yang besar banget itu namanya ISNA, Islamic Society of North America. Terus Udah nih, Australia kali ya? boleh. Islam di Australia tuh awalnya karena adanya pelaut sama pedagang dari Makassar yang nyari teripang guys. Tahu teripang nggak? Hewan laut yang bentuknya tuh kayak ular gitu. Oh iya. Ya, nah dia tuh asalnya dari Makassar tuh pelaut sama pedagangnya itu. Nah, terus akhirnya Islamnya berkembang tuh dengan adanya masjid, terus ada museum sama Islamic Center di Australia.
Dan ini udah Boleh tambahan nggak? boleh Mas. Ini tadi kan aku baru nyebutin contoh ini kan, Univ Al-Azhar. Oh ya. Nah, jadi Univ Al-Azhar itu dia kayak dia tuh nunjukin sejarah Muslim itu loh, sejarah Islam. Itu kayak dia tuh nunjukin nilai tinggi seni dan budaya Islam itu. Jadi Al-Azhar itu dia kayak memperdalam sejarah Islam dengan menunjukkan seni gitu. Udah sih tadi tambahan. Keren banget ya perkembangan Islam di seluruh benua. Kacik. Pokoknya teorinya ada, detail-detailnya ada, sejarahnya juga menarik. Cuman kayaknya cukup di sini aja deh video pembahasan kita tentang perkembangan Islam di dunia. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.